Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah Abdurrafi dengan nomor induk mahasiswa 20.0153.0033. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Universitas Teguh Gebang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan skripsi saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Program Pelatihan Kemenaker menggunakan metode Content Based Filtering berbasis bot Telegram. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dewi Handayani, yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga dalam prosesnya sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, saya awali dengan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Jadi pelatihan dan pendidikan ini sangat penting untuk pengembangan karir dan sumber daya manusia. Meskipun pelatihan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan karyawan, namun keberagaman program pelatihan ini menimbulkan tantangan dalam pemilihan program yang sesuai. Nah, metode content based filtering dinilai efektif dalam merekomendasikan item, mempertimbangkan deskripsi dan preferensi pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif pilihan melalui sistem rekomendasi dengan mengeksplorasi content based filtering, kemudian algoritma Gaussian similarity, kemudian pembobotan teks dengan TF-IDF, dan tahap stemming pada teks preprocessing, sehingga dapat mengoptimalisasi hasil rekomendasi yang kurang baik pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode content based filtering dalam sistem rekomendasi program pelatihan Kemenaker dapat memberikan rekomendasi program pelatihan yang lebih optimal dan sesuai dengan minat dan kebutuhan calon peserta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana integrasi bot Telegram dengan sistem rekomendasi program pelatihan Kemenaker menggunakan metode content based filtering. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi sejumlah penelitian sebelumnya telah menerapkan rekomendasi dalam berbagai bidang seperti produk kursus online, komik, buku, publikasi, dan e-commerce. Meskipun berbagai metode telah digunakan, hasilnya masih kurang optimal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan meningkatkan optimasi sistem rekomendasi. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi metode content based filtering menggunakan algoritma Gaussian similarity, kemudian menerapkan pembobotan pada teks dengan TF-IDF, dan menambahkan tahap stemming pada teks preprocessing yang mana kurang dieksplorasi pada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi sistem rekomendasi di sini menggunakan metode content based filtering yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam platform bot Telegram. Nah, untuk metode content based filtering sendiri ini diawali dengan pengumpulan data yang mana data tersebut diperoleh melalui website program pelatihan dan skill hub yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, setelah pengumpulan data selanjutnya adalah text preprocessing yang terdiri dari scaffolding, kemudian stopwatch removal, kemudian stemming, dan tokenization. Dan selanjutnya akan dilakukan pembobotan menggunakan algoritma transverse frequency, inverse document frequency atau TF-IDF. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap jarak kemiripan antara program pelatihan dengan minat yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan algoritma Gaussian similarity. Nah, setelah dilakukan pengukuran kemiripan tersebut, maka akan diurutkan dan diambil top 5. Jadi kita menggunakan top 5 rekomendasi dengan nilai Gaussian similarity tertinggi. Nah, yang terakhir adalah tahap evaluasi yang mana akan mengukur tingkat presisi hasil rekomendasi yang diberikan, apakah rekomendasi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan dari pengguna. Menggunakan true positif dan false positif. Nah, selanjutnya adalah hasil rekomendasinya. Di sini saya menggunakan 5 sampel minat dan kebutuhan dari pengguna yang masing-masing akan mendapatkan 5 rekomendasi dengan nilai Gaussian similarity tertinggi. Dan kemudian ini adalah hasil pengujian berdasarkan kelima sampel tadi. Jadi dari hasil rekomendasi yang didapatkan dari kelima sampel tadi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok hasil rekomendasi yang sesuai dengan minat pengguna atau tergolong sebagai true positif. Kemudian yang kedua adalah jenis yang tidak sesuai dengan minat dari peserta pelatihan atau tergolong sebagai false positif. Nah, hasil pengujian ini menghasilkan nilai precision sebesar 88%.
Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai sistem rekomendasi yang telah diimplementasikan ke dalam platform bot Telegram. Nah, ketika pertama kali menggunakan bot ini, maka akan disambut dengan pesan selamat datang, diikuti dengan petunjuk bagaimana cara menggunakan bot ini. Nah, untuk cara menggunakannya sendiri dapat menuliskan perintah minat, kemudian diikuti dengan minat dan kebutuhan yang diinginkan. Nah, kemudian bot ini akan memberikan beberapa rekomendasi program pelatihan yang sesuai dengan minat tersebut, diikuti dengan beberapa informasi tambahan mengenai program pelatihan tersebut. Baik, yang terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, sistem yang dikembangkan berhasil bekerja dan berjalan dengan semestinya melalui platform Telegram Bot. Kemudian yang kedua, sistem mampu memberikan rekomendasi program pelatihan dengan baik sesuai dengan minat calon peserta pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai precision sistem mencapai 0,88 atau 88%. Kemudian yang ketiga, sistem saat ini masih menggunakan data rekomendasi dari periode tertentu, sehingga saran dari kami untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi kembali mengenai mekanisme pembaruan data secara real time untuk memastikan informasi yang diberikan agar selalu terkini. Baik, itu saja pemaparan mengenai hasil pengerjaan skripsi yang telah saya kerjakan. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan, dan saya juga terbuka apabila terdapat saran atau masukan agar dapat meningkatkan kualitas dari penelitian ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.